Informasi yang lain, saudara, di mana polisi ini masih menyelidiki kasus tewasnya pengemudi ojek online yang terjatuh di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Hasil penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengendara, bukan kabel serat optik yang menjuntai di jalan. Ya, sementara itu orang tua korban kabel semrawut di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengadukan kasus yang menimpa anaknya. Kasus tewasnya Fadim bin Sunarto, pengemudi ojek online yang diduga tewas akibat kabel yang melintang di Jalan Raya Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat malam lalu, terus diselidiki pihak kepolisian Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Korban yang melaju dari arah Slipi, Jakarta Barat menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat, terjatuh diduga karena tersangkut kabel serat optik yang melintang di jalan. Korban terjatuh hingga membentur trotoar dan mengembuskan nafas terakhir saat dirawat di Rumah Sakit Pelni. Meski korban meninggal dunia diduga tersangkut kabel, namun polisi hingga kini belum memeriksa pengelola kabel serat optik. Hasil penyelidikan sementara polisi justru menyatakan korban tewas akibat kelalaian dalam berkendara. Dari hasil penyelidikan masih lidik, masih kita kembangkan apa sih penyebab yang langsung. Dari info yang pertama masih OC aja, off control, yaitu yang disebabkan karena kelalaian pengendara itu sendiri yang menyebabkan laka lantas yang terjadi. Perlu saya sampaikan sini bahwa kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas, itu agak bentuk U gitu. Sementara itu orang tua Sultan Rifat Al-Fatih, pengendara sepeda motor yang terjerat kabel di Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, mendatangi Polda Metro Jaya Rabu sore. Didampingi kuasa hukumnya, orang tua Sultan mengaku ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan Polda sebelum mengambil langkah hukum. Orang tua korban menuntut agar perusahaan penyedia kabel serat optik untuk bertanggung jawab, mengingat hingga kini belum ada kejelasan terkait pengobatan anaknya yang sudah menjalani perawatan selama 7 bulan. Sampai saat ini anak saya belum bisa bicara, nafas masih di lubang yang ada di sini, belum bisa makan minum, makan dan minumnya menggunakan selang yang ada di hidung dan disuntikkan menggunakan cairan. Artinya makannya pun bukan makanan kayak rekan-rekan makanan padat nasi goreng, tidak, tapi makanannya adalah makanan yang dicairkan di blender dan disaring dengan kekentalan paling tidak 10% saja. Kejadian mengenaskan yang dialami Sultan Rifat Al-Fatih terjadi pada 5 Januari lalu. Korban yang mengendarai sepeda motor tersambar kabel serat optik yang terseret sebuah mobil hingga kemudian menjerat leher korban. Jayadi dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.